Berbicara mengenai kemerdekaan, cakupannya akan sangat luas sekali. Malam ini kita akan bahas bagaimana contoh konkret kemerdekaan melalui karya seni. Tadi Anda sudah saksikan salah satu bentuk karya seni yang menjadi wujud kebebasan berekspresi. Bergabung salah satu seniman legendaris Indonesia di dunia tari. Langsung kita sapa, ini dia kalau ngeliat dia, sosok ini saya pokoknya pengen langsung belajar nari. Ada Mas Didi Ninitowo. Mas Didi, piye kabarnya? Selamat malam Mas, salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Kalau ngeliat Mas Didi, video-videonya Mas Didi pokoknya langsung pengen luwes gitu ya, belajar nari ya. Mas Didi, kita ngomongin aktualisasi kemerdekaan melalui karya seni yang ada di dunia seni ya. 75 tahun kemerdekaan Indonesia, apakah kemerdekaan ini sebagai pelaku seni, perwakilan dari pelaku seni, industri seni tanah air, sudah dirasakan betul tidak sih Mas Didi kemerdekaan ini? Sebenarnya secara langsung saya merasakan, hanya memang ada beberapa ganjilan-ganjilan yang belum tuntas. Belum sempatnya itu apa? Terus kenapa? Belum tuntas. Jadi kan saya pernah mengalami pencekalan, tidak boleh tampil di televisi, laki-laki menarikan wanita. Bahkan di daerah pun masih ada acara yang dulu saya selalu membintangi, acara komedi. Sekarang sudah nggak diundang lagi. Karena produsernya takut ada teguran dari pihak yang berwenang begitu. Okay. Jadi kan, jadi ada ya bisa dikatakan bebas ya enggak. Tapi kalau di luar negeri, di luar di seluruh Indonesia semuanya udah menerima sih. Oke, di luar Indonesia sudah sangat menerima, dan Mas Didi pun kan juga sudah melanglang buana membawa nama Indonesia, membawa harum nama Indonesia ke mancanegara kan. Ini kita berbicara mengenai tarian lintas gender berarti ya Mas Didi ya. Betul. Ini yang akhirnya sekarang itu tarian lintas gender ini yang belum sepenuhnya bisa diterima di dalam negeri sendiri. Padahal kalau di luar negeri, di mancanegara sudah diakui ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Mas Didi ya. Kita akan segera kembali usai jeda berikut, jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam program spesial Merdeka dalam Pandemi. Terima kasih Anda masih menyaksikan program spesial Merdeka dalam Pandemi, Kuat Karena Bersama. Dan masih bersama saya malam hari ini kita akan berbicara mengenai aktualisasi kemerdekaan bagi teman-teman pelaku seni atau di dunia seni. Masih bersama saya ada Mas Didi Ninitowo, salah satu seniman tari legendaris Indonesia. Mas Didi, oke. Tadi sebelum kombrek, sebelum jeda Mas Didi sempat singgung kalau saya tanya 75 tahun kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh teman-teman pelaku seni, khususnya mungkin di seni tari tradisional lintas gender ya. Ini yang membuat Mas Didi ini menjadi terkenal tidak hanya dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Kenapa Mas Didi? Artinya seni tari tradisional lintas gender ini belum sepenuhnya diterima. Tadi Mas Didi cerita bahkan sempat ada pencekalan gitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu alasannya. Tapi sebenarnya hanya kelompok-kelompok tertentu dan kemudian hanya tidak semuanya Mbak. Karena kalau di Indonesia secara umum mereka semua menerima saya. Bahkan undangan itu saya keliling Indonesia dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, NTT dan sebagainya. Nggak apa-apa. Hanya yang ya sebagian kecil-kecil aja lah. Buat saya sih nggak mengganggu, cuman kasihan kalau misalnya teman-teman yang seprofesi saya, tapi mereka tidak punya belum terkenal seperti saya. Itu yang mengalami kendala kadang-kadang. Di lingkungannya masing-masing di desa-desa itu kadang-kadang masih ada yang begitu. Oke, koreksi kalau saya salah, tapi seni tari lintas gender ini kan di beberapa negara mereka pun juga punya kan, Mas Didi ya. Kalau di luar negeri memang posisinya gimana sih pandangan orang-orang terhadap seni tari ini? Saya kasih contoh di Jepang misalnya. Kesenian di Jepang itu ada lintas gender satu grup yang paling besar di Jepang. Yang satu adalah kabuki, yang satu takarasuka. Dua kesenian ini sampai saat ini sangat-sangat populer dan sangat digemari oleh masyarakat Jepang sendiri. Jadi kalau orang nonton kabuki atau takarasuka yang bintangnya memang benar-benar digemari, mereka nontonnya menggunakan kimono, Mbak. Itu menunjukkan bahwa dia respect dengan pertunjukannya. Itu kalau di Jepang.
Di Oke. Tiongkok pun juga begitu. Di Tiongkok juga saya punya banyak teman juga yang memang lintas gender. Karena sebenarnya dalam kesenian gender itu tidak menjadi halangan, dalam arti justru orang yang bisa memerankan karakter macam-macam itu luar biasa pinternya. Nggak semua artis bisa demikian. Oke. Biasanya artis hanya bisa mendalami satu gaya saja. Tapi kalau yang bisa melakukan bermacam-macam itu sebenarnya kan kelebihan yang luar biasa. Oke, dan seni budaya ini kan akar warisan dari suatu bangsa kan ya. Bagaimana akhirnya ini juga bisa kita lestarikan? Apalagi sekarang kan intinya gini, harus ada regenerasi kan dari Mas Didi, kemudian the next Didi Ninitowo dan juga the next-nya lagi harusnya seperti apa pelestariannya di kalangan anak muda di zaman sekarang, di zaman now nih bahasa hitsnya Mas Didi. Ya memang semampu kita, seperti saya mendirikan sanggar tari, membuka kursus tari untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kecil sampai yang dewasa, tujuannya supaya menanamkan kecintaan terhadap seni budaya. Karena memang saya tujuan utamanya membuka kursus tari itu mewadahi anak-anak yang akan belajar atau tertarik untuk belajar menari. Tapi belum tentu mereka akan menjadi seniman, pasti kan. Nanti kalau mereka sudah SMA, kemudian mahasiswa, mereka pindah profesi, itu sah saja. Tetapi kita sudah membekali dengan dunia seni. Karena menurut saya dunia seni itu sangat penting karena ada unsur olah rasa. Nah, orang yang rasanya terolah itu akan menjadi sosok yang punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap sesama. Itu yang kemudian tidak dijumpai di ilmu yang lain, hanya di dunia seni yang bisa melakukan itu. Oke, yang tidak dijumpai juga kita merayakan kemerdekaan tahun ini di suasana yang berbeda. Sesuai dengan judul kita, Merdeka dalam Pandemi. Kita ngomongin bagaimana kondisi sekarang yang semua memang dituntut serba harus prihatin kan ya Mas Didi ya. Pandemi ini coba seberapa besar dampaknya bagi para pelaku seni, teman-teman di industri seni budaya, khususnya mungkin dari kalangan seni tari Mas Didi? Aduh, cukup berat Mbak. Cukup berat? Seberapa berat? Jadi yang biasanya hidupnya tergantung dari pertunjukan, sekarang ini sudah hampir 5 bulan tidak ada pertunjukan sama sekali. Sehingga mereka kan tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau yang misalnya mereka seniman yang menjadi dosen, menjadi pegawai negeri, itu mereka nggak khawatir, tetap mendapatkan gaji kan. Tapi kalau mereka yang independen, yang memang hanya mengandalkan pertunjukan dalam berkesenian atau hidupnya, ya jadi sangat-sangat sulit. Oke, ini juga pemandangan langka artinya selama masa pandemi ini Mas Didi boleh share sedikit nggak dengan berpakaian seperti ini, apakah akhirnya keluar rumah juga untuk perform setelah sekian lama harus puasa atau gimana Mas Didi? Ya kebetulan tadi saya pentas di mall di Yogyakarta di Hartono Mall. Ya baru pertama kali ini saya rasa ada pertunjukan di mall. Selama masa pandemi ya. Jadi oke, pandangannya bagaimana ketika atau seberapa besar ruang publik itu memberikan kesempatan bagi teman-teman para pelaku seni gitu ya untuk berkarya, untuk berekspresi di masa pandemi ini dan harapannya tentunya. Sebenarnya kalau kita lihat publik itu sudah rindu Mbak, rindu sekali dengan pertunjukan-pertunjukan yang live, yang langsung di panggung. Tapi karena kan kita semua nggak jelas, serba takut kan dalam suasana yang pandemi ini, nanti pikirannya kan jangan-jangan begitu. Seperti tadi saya pentas di mall pun saya berdoa banget, berdoanya kusuk banget, ibanya saya mohon kepada Tuhan supaya kita semuanya aman dan selamat. Walaupun kita tetap menggunakan protokol kesehatan kan, pakai face shield itu, Bang, kemudian masker, tapi kalau masker terpaksa waktu menari saya harus lepas. Kalau menari ditutup masker kan bisa pingsan Mbak, nggak bisa bernafas. Iya. Dan ini adjustment juga kan, artinya gini, sekarang kalau misalnya masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian teman-teman harus banyak yang di-adjust. Itu tadi harus menggunakan face shield, harus menggunakan masker. Ini pun yang juga dirasakan teman-teman di pelaku seni tari di daerah-daerah lain. Ini seberapa dirasakan kemudian
akan merubah tidak? Merubah dari esensi itu sendiri kekhawatirannya? Saya rasa begitu, Mbak. Karena misalnya kita harus seperti pengalaman saya tadi, baru aja saya ngalami kan setelah 5 bulan tidak tampil. Pada waktu tampil memang kita bisa melupakan karena kita fokus dalam penampilan itu. Tapi kemudian kadang-kadang muncul, misalnya ada penonton minta foto gitu, kemudian awas hati-hati, ini nanti kita deket-deket darahnya, terus nanti gimana gitu. Tapi kadang-kadang ya sering terjadi kontradiksi ya. Iya. Penonton pun juga demikian, kepingin foto dengan saya karena kan mungkin ketemu foto kan susah sekali bisa ketemu saya. Jadi begitu ketemu kan exciting banget kan. Tapi foto habis itu kan juga kita harus cepet-cepet jaga jarak, aduh ya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang jadi rasanya itu nggak plong gitu. Itu juga harus disesuaikan ya. Oke. Mas Didi, apa yang Mas Didi lakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Jadi video yang ada posting di YouTube, yaitu ketika Mas Didi mengcover lagu Lati, kemudian berkreasi dengan riasan wajah, gerak, tari topeng. Itu sangat membuat semua orang berdecak kagum. Saya juga ngelihatnya mau nonton 10-20 kali juga kayak nggak bosan-bosan. Apa yang mau disampaikan? Kemudian target berikutnya, goals berikutnya dari seorang Didi Nitowo untuk industri seni dan budaya Indonesia apa? Jadi sebenarnya ceritanya agak panjang. Oke, disingkat aja kalau gitu, karena waktunya terbatas. Gimana? Ya, betul. Jadi intinya bahwa saya itu kan dapat sering diceritain anak saya yang memang karena pandemi ini dia masih SMA, jadi di rumah hanya lihat komputer dan sebagainya. Nah, anak saya Aditya itu suatu saat manggil saya menunjukkan Lati ini. Lalu saya tertarik, oh kok menarik, ada unsur tradisinya. Nah kemudian ditangkap oleh yayasan saya, tiba-tiba Mas Adi dari yayasan nawari, Mas yuk kita nyoba buat Lati challenge yuk gitu. Nah saya yang kemudian setuju karena waktu anak saya menunjukkan ada netizen yang ngomong bahwa lagu Jawa itu pemanggil setan atau Lati challenge ini pengundang setan atau pemuja setan. Itu yang membuat saya kemudian hasil dalam hati. Ingin meluruskan itu, Mbak. Jadi saya sengaja itu tujuannya adalah pasti nanti akan timbul pertanyaan. Wong saya itu sudah senior, sudah eyang, sudah tua, masih ikut-ikutan dengan anak muda itu maksudnya apa, kan begitu kan? Nah itu kemudian kesempatan saya ngomong. Tujuan saya adalah meluruskan tembang Jawa itu tidak semuanya mengundang setan, harus tahu artinya, baru nanti kalian mengerti dan paham. Jadi jangan salah image, jangan salah persepsi gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Eyang, maestro kita, Didi Nitowo, sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Salam merdeka, sehat terus, kita tunggu karya-karyanya yang menginspirasi ya, dan juga mengukir prestasi. Terima kasih sekali lagi.